Hai, coba lihat pemandangan ini. Cukup indah, bukan? Ini adalah pemandangan kota Moskow di malam hari. Dan yang ini, itu adalah pemandangan kota tempat tinggal saya, yaitu kota Kendari di malam hari. Tidak kalah indah dengan Moskow. Mengapa pada malam hari kota-kota terlihat sangat indah? Ya, karena ada lampu-lampu yang menerangi setiap gedung dan setiap sudut jalanan, sehingga gemerlap lampu itu menambah keindahan suasana kota di malam hari. Tetapi, pernahkah kalian berpikir dari mana atau bagaimana caranya perusahaan listrik menyediakan energi listrik yang begitu besar sehingga bisa menerangi seluruh kota setiap malam, bahkan di pagi hari juga untuk mengoperasikan peralatan-peralatan elektronik? Apakah perusahaan listrik memiliki sebuah baterai raksasa? Apa? Baterai raksasa. Apakah perusahaan listrik memiliki sebuah baterai raksasa yang bisa menyediakan energi listrik yang begitu besar? Nah, untuk membahas hal itu, mari simak video berikut ini. Kita akan belajar bagaimana sebuah perusahaan menyediakan energi listrik yang tak terbatas atau minimal energi listrik yang bisa memenuhi kebutuhan listrik untuk satu kota atau bahkan satu negara. Kita akan bahas permasalahan itu pada topik kita kali ini, yaitu tentang listrik arus bolak-balik. Selamat menyaksikan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Selamat datang di Wihartono Media. Ini adalah channel pembelajaran yang akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan pembelajaran fisika. Dan pada kesempatan ini, pada video ini, kita akan membahas salah satu topik, yaitu listrik arus bolak-balik atau alternating current. Nah, pada video ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah apa bedanya antara arus arah dan arus bolak-balik yang akan kita bahas. Yang kedua, bagaimana arus bolak-balik bisa tercipta atau dari mana sumber listrik arus bolak-balik tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas besaran-besaran fisis dari arus bolak-balik itu sendiri. Nah, simak video ini sampai habis. Jika kalian tidak keberatan, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, klik like, dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Apakah kalian sudah mengetahui bahwa listrik terdiri dari dua jenis? Yang pertama itu adalah listrik arus arah, dan yang kedua adalah listrik arus bolak-balik. Nah, dari kedua jenis ini, apakah ada perbedaannya? Ya iyalah beda, namanya saya sudah beda. Bukan, bercanda ya. Ya iyalah beda, karena memangnya. Oke, bercanda lagi ya. Itu bukan jawaban seorang yang terdidik. Oke, jadi perbedaan antara kedua jenis listrik itu bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, kita bisa lihat dari sumber energi listriknya. Jika arus searah, sumber energi listriknya itu bisa dari baterai dan aki. Sedangkan untuk arus listrik bolak-balik, itu sumber energinya dari suatu sistem yang namanya induksi elektromagnetik, atau bahasa kerennya electromagnetic induction, yang dalam penerapannya memanfaatkan berbagai energi angin, energi batu bara, energi nuklir, dan masih banyak energi-energi yang lain yang dimanfaatkan untuk membuat induksi elektromagnetik itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, dari segi arah, untuk arus arah itu arah arusnya selalu sama setiap detik. Jadi kalau arah arusnya selalu ke kanan, terus turun, terus ke kiri lagi, terus naik. Jadi selalu begini arah arusnya. Sedangkan untuk arus bolak-balik, itu arah arusnya ya sesuai namanya, bolak-balik. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke kiri,
kadang ke kanan, ya seperti itu. Namanya juga arus bolak-balik. Nah, itulah beberapa perbedaan antara kedua jenis listrik ini, yaitu jenis listrik arus searah dan jenis listrik arus bolak-balik. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, jika pada listrik arus searah yang arah arusnya selalu sama setiap saat, itu bersumber dari baterai atau aki, di mana di dalam baterai atau aki terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik melalui serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalamnya, sehingga selama reaksi kimia itu terjadi, maka baterai atau aki tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Bagaimana dengan listrik arus bolak-balik yang katanya tadi menggunakan prinsip induksi elektromagnetik? Bagaimanakah prinsip atau bagaimanakah cara kerja induksi elektromagnetik itu dalam menghasilkan listrik arus bolak-balik? Mari kita simak penjelasannya melalui ilustrasi sederhana yang saya buat sebagai berikut. Induksi elektromagnetik. Secara sederhana dapat kita jelaskan seperti ini, bahwa dalam suatu kumparan, jika terjadi laju perubahan flux magnetik, maka pada lilitan atau pada kumparan tersebut, pada kawat-kawatnya akan timbul arus listrik. Seperti itu. Jadi sekali lagi, jika di dalam kumparan ini terjadi perubahan atau ada laju perubahan flux magnetik, maka pada kawat-kawat ini, pada lilitannya ini akan muncul arus listrik seketika itu. Nah, ketika pada kumparan ini tidak terjadi laju perubahan flux magnetik, maka arus listrik pada kawat-kawat lilitan ini juga seketika akan hilang. Secara sederhana, kita akan demonstrasikan sebagai berikut. Bahwa di sini, ini adalah sebuah kumparan yang terhubung dengan kabel, kemudian dihubungkan dengan lampu, dan dihubungkan dengan pendeteksi tegangan atau voltmeternya atau galvanometer. Kemudian di sini ada magnet batang, di mana kita tahu magnet batang ini memiliki garis gaya medan magnet. Nah, flux sendiri itu adalah garis gaya medan magnet yang menembus suatu luasan tertentu. Nah, di sini garis gaya medan magnetnya itu adalah yang garis putih melengkung ini, sedangkan luasannya itu adalah luas lingkaran yang akan ditembus oleh garis gaya medan magnet ini. Nah, katanya jika terjadi laju perubahan flux magnetik, atau dengan kata lain ada perubahan garis gaya magnetik yang masuk ke luas lingkaran ini, ke ruang ini setiap detik, maka akan muncul arus listrik. Bagaimana caranya? Jika kita gerakan magnetnya menjauh seperti ini kan terjadi perubahan garis gaya magnetik di ruang ini, di lingkaran ini setiap detiknya. Jika kita gerakan, nah kita bisa lihat di sini jarumnya jarumnya menyimpang ya, jarum pendeteksi tegangan, pendeteksi arusnya itu menyimpang. Oke, seperti ini. Kita lihat ketika kawatnya bergerak, maka flux magnetik di dalam kumparan itu saat magnet ini bergerak ya, maka di kawat ini akan muncul arus listrik. Ini ditandai dengan menyalahnya lampu saat magnet bergerak dan dalam seketika saat magnet ini diam. Karena ketika magnet ini diam, tidak ada lagi laju perubahan flux magnetik pada kumparan ini. Tapi ketika digerakkan, ya, saat bergerak lampu menyala, berarti saat bergerak tadi ada arus listrik. Jadi secara sederhana induksi elektromagnetik bisa kita pahami seperti itu ya. Jadi sekali lagi ketika ini bergerak ada laju perubahan flux magnetik di ruang ini sehingga lampunya menyala sehingga ada arus. Nah, ketika magnet ini diam, artinya tidak ada lagi perubahan flux magnetik di ruang ini sehingga tidak ada arus listrik sehingga sehingga lampunya tidak lagi menyala. Seperti itu definisi atau pemahaman sederhana tentang induksi elektromagnetik. Nah,
Dari ilustrasi tersebut, kita bisa simpulkan bahwa selama terjadi perubahan flux magnetik atau terjadi laju perubahan flux magnetik di dalam suatu kumparan, maka selama itu pula arus listrik akan mengalir. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengusahakan terjadi laju perubahan flux magnetik dalam suatu kumparan itu bisa terjadi secara terus-menerus. Apakah kita harus gerakan secara manual? Kan capek begitu terus, ya kan? Apalagi harus mencukupi energi yang digunakan untuk menyalakan semua lampu yang ada dalam satu kota. Bisa bayangkan kan berapa capeknya kita selalu menggerak-gerakan magnet seperti itu sepanjang hari, setiap waktu. Nah, untuk membangkitkan listrik arus bolak-balik dalam skala besar, dibutuhkan satu alat yang bisa digunakan untuk memastikan semua itu terjadi atau memastikan selalu ada laju perubahan flux magnetik dalam kumparan itu. Nah, kita butuh yang namanya sebuah alat yang bisa membangkitkan energi listrik, dan alat itu adalah namanya generator. Generator di sini adalah prinsipnya sama seperti ilustrasi tadi, cuma disetting sedemikian rupa sehingga bisa memudahkan proses perubahan flux elektromagnetik itu dan bisa dikombinasikan dengan sistem-sistem yang lain. Karena pada kenyataannya untuk mengaktifkan atau untuk membuat laju perubahan flux magnetik itu selalu ada, kita membutuhkan energi dari alam yang sudah saya sebutkan tadi, dari energi dari angin, energi dari air, energi dari batu bara, energi dari nuklir, dan berbagai macam energi alternatif lainnya yang bisa digunakan untuk membuat untuk membuat generator selalu menghasilkan perubahan flux elektromagnetik seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana prinsip kerja generator sehingga bisa menghasilkan laju perubahan flux magnetik secara terus-menerus, yang akhirnya kita bisa nikmati setiap hari listrik itu masuk ke rumah kita dan kita bisa manfaatkan untuk berbagai keperluan. Mari simak kembali ilustrasi yang saya buat tentang bagaimana cara kerja atau skema kerja dari sebuah generator listrik arus bolak-balik. Generator adalah alat yang digunakan untuk membangkitkan arus listrik bolak-balik. Generator ada yang berukuran besar, ada juga yang berukuran kecil, tergantung kebutuhan seberapa besar energi listrik yang akan dihasilkan oleh generator tersebut. Secara umum, segala sesuatu yang ada di dalam generator itu adalah segala sesuatu yang kompleks dan rumit. Tetapi di sini saya akan mencoba menjelaskan poin penting atau poin inti dari generator itu sehingga bisa menghasilkan arus listrik bolak-balik. Oke, ini adalah diagram sederhana dari generator listrik. Di sini kita lihat pada diagram ini bagian-bagiannya. Yang pertama, jadi dalam generator itu yang wajib ada pertama adalah dua magnet yang terpisah. Jadi yang kiri ini kutub utara, sedangkan yang kanan ini kutub selatan. Kemudian yang kedua adalah lilitan. Lilitannya ini berbentuk persegi atau bentuk lain yang disesuaikan boleh. Di sini bentuknya adalah persegi panjang. Sebenarnya ini warnanya sama saja kalau pada kenyataannya, tetapi di sini saya membedakan warna yang kiri dan yang kanan agar nanti gampang kita bedakan ketika kita gerakan generatornya. Kemudian ada juga kabel. Ilustrasi ini kabel ujung generator yang kanan terhubung dengan lampu, sedangkan ujung generator yang kiri terhubung dengan lampu juga, sehingga nanti ketika generatornya diputar, lampunya akan menyala. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan pada generator ini? Pertama-tama kita perlu tahu dulu, perlu ingat kembali bahwa medan magnet atau B itu adalah mengalir atau bukan mengalir ya. Medan magnet itu arahnya dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, di sini kutub utaranya di kiri, kutub selatannya di kanan, maka arah medan magnetnya adalah ke kanan.
Jadi garis-garis lurus warna hijau ini adalah mengilustrasikan arah medan magnet. Kemudian nanti generatornya kita akan putar. Kenapa harus diputar? Nah, tadi kan kita harus mengusahakan agar selalu terjadi laju perubahan flux magnet dalam suatu kumparan. Nah, di sini untuk membuat laju perubahan flux magnet, kita tidak perlu menggerakkan magnetnya ini. Kita tidak perlu menggeser utara atau selatannya. Kita cukup memutar kumparan ini. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, sebentar saya akan jelaskan. Tapi kita lihat dulu ilustrasi sederhananya bahwa ketika kita putar nanti generatornya, lampunya akan menyala. Setelah itu kita juga akan lihat bagaimana aliran arusnya. Karena ini adalah arus listrik yang dihasilkan berupa arus listrik bolak-balik. Oke, saya coba ilustrasikan. Ketika kumparannya diputar, seperti ini. Jadi putarannya searah jarum jam, maka lampu juga akan menyala selama kumparan ini berputar. Seperti itu. Oke. Jadi kita cukup membuat kumparan ini berputar, maka lampunya akan menyala atau arus listrik bolak-balik sudah tersedia. Oke, saya kembalikan dulu ya slide-nya. Nah, sekarang mari kita lihat sedikit demi sedikit mengapa putaran kumparan ini bisa menghasilkan perubahan flux magnetik atau laju perubahan flux magnetik. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa laju perubahan flux magnetik atau flux magnetik itu sendiri adalah jumlah garis gaya magnet yang menembus suatu permukaan. Dan di sini permukaannya ini adalah permukaan dari kumparan yang berbentuk persegi panjang ini. Pada kondisi seperti ini, yang namanya menembus itu kan tegak lurus dari bidangnya ya. Jadi bidangnya adalah yang ini, bidang persegi panjang ini. Kalau kondisi begini, yang menembus atau yang tegak lurus menembus bidang ini tidak ada. Karena ini kan menembusnya dari samping kalau sekarang ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kejadiannya kalau misalkan kita putar seperti ini. Kondisinya sekarang sudah berubah, kita putar sedikit ke arah jarum jam. Kita lihat sudah ada flux magnetik yang menembus luasan ini. Tetapi dia menembusnya dengan sudut tertentu, dengan kemiringan tertentu. Ini kemiringannya seperti itu ya. Nah, kemudian jadi di sini pada saat dia mulai bergerak, maka di sini sudah ada flux magnetik atau garis-garis gaya magnetik yang menembus permukaan persegi panjang ini, permukaan dari kumparan. Ketika gerakannya diteruskan, nah maka posisinya sudah berubah. Di sini sudah semua flux magnetik ini menembus secara tegak lurus, sehingga sudah terjadi perubahan dari posisi yang tadi. Nah, itulah yang menyebabkan dari posisi awal ke posisi ini terjadi perubahan flux magnetik, ke posisi ini juga terjadi perubahan flux magnetik. Terlebih lagi kalau dilanjutkan ke posisi ini, terjadi, dan seterusnya. Jadi, seperti itu penjelasannya mengapa putaran dari kumparan itu bisa menyebabkan terjadinya laju perubahan flux magnetik. Nah, sekarang mengenai ini kan kalau sudah terjadi laju perubahan flux magnetik, di kawat kumparan ini sudah pasti mengalir arus listrik. Nah, sekarang adalah bagaimana arah dari arus listrik itu. Nah, untuk arahnya kita menggunakan aturan tangan kanan dari Fleming. Di mana di sini jempol itu mengisyaratkan, melambangkan gaya yang bekerja atau gaya yang memutar kumparan ini, kemana arahnya. Kemudian telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet, sedangkan telapak tangan itu menunjukkan arah arus listrik. Oke, jadi sekali lagi ini kita gunakan tangan kanan. Oke.
Nah, ketika posisi seperti ini, jadi kawat yang merah naik, bagian yang merah naik, dan bagian yang biru itu turun. Kita lihat satu-satu. Pada kawat yang merah, kalau kita terapkan aturan tangan kanan Fleming, jadi tangan kanannya seperti ini ya. Jadi ini kan B-nya selalu ke kanan, maka telunjuk itu harus selalu ke kanan. Jadi kondisinya seperti ini. Ini lengannya, sorry. Kemudian selain itu gayanya juga ke atas ya. Ini kan yang kawat merah terdorong ke atas. Maka jempol arahnya ke atas, telunjuk karena B ke kanan, telunjuk juga harus ke kanan. Maka tangannya posisinya seperti ini. Ingat, ini tangan kanan. Jadi ini jempol, ini telunjuk, ini jari-jarinya. Nah, seperti ini modelnya. Dan ini adalah punggung tangan, bukan telapak tangan. Kan tangan kanan ya. Oke, kita lihat di sini kawat merah bergerak ke atas, berarti gayanya ke atas. Gaya yang mendorong kawat yang merah itu ke atas, jadi F-nya ke atas, sudah cocok. Kemudian arah medan magnetnya itu ke kanan. Ini jari-jari tangan atau telunjuk ke kanan ya. Berarti B-nya ke kanan, sudah cocok, sama dengan ini. Nah, kalau begitu arah arusnya ke mana? Telapak tangan adalah arah arus. Jadi yang kelihatannya adalah punggung tangan, berarti telapak tangan di seberangnya. Telapak tangan itu arahnya adalah ke sana. Jadi ini adalah arah arusnya. Maka pada kawat ini arah arusnya sama dengan ini, berarti arahnya ke sana. Oke, ini adalah arah arus pada kawat yang merah. Nah, bagaimana dengan kawat yang biru? Kita lakukan hal yang sama. Cuman di sini bedanya adalah tangan kanannya kita pada kawat biru ini, telunjuk harus selalu ke kanan karena B-nya ke kanan, tapi gayanya ke bawah. Maka tangan kanannya seperti ini modelnya. Ini lengannya, ini telunjuk ke jempol ke bawah karena dia ini ke bawah. Terus ini telunjuknya kita, ini jari tengah, ini jari kelingking, jari manis, ya kayak gini. Anggaplah ini tangannya bagus ya. Oke, berarti di sini gayanya ke bawah, maka ini ke bawah, sudah benar. B-nya adalah ke kanan, B-nya ke kanan. Sedangkan telapak tangan ini berarti arah keluar dari bidang ya, berarti arah sini. Ini kan telapak tangan yang tegak lurus ya, arahnya sana. Maka arah arusnya ya ini, arah telapak tangan keluar bidang. Nah, maka di sini arah arusnya juga sama dengan ini, berarti ke arah sini. Oke, jadi pada kondisi ini, arah arus dari kawat yang di atas ke sana, berarti ini turun, ini ke sana, ini tinggal diteruskan. Oke, seperti ini arah arusnya, ini kembali ke kumparan. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana ketika putaran diteruskan? Jadi ini kondisinya yang merah naik, yang biru turun. Oke, arusnya merah ke sana, kemudian yang biru ke sini. Ketika kita teruskan, ini yang merah tadi posisinya masih kondisi naik juga ya. Dari kondisi ini ke kondisi ini, merah naik, ya kita lihat merahnya naik, birunya juga masih bergerak turun. Berarti di kondisi ini arusnya masih yang merah masih ke sana. Kemudian yang ini turun, yang biru ke sana. Oke, ini arusnya masih seperti tadi, sama. Oke. Tetapi ketika kondisi berbalik seperti ini, nah sekarang yang merah turun, yang biru naik. Oke, kita lihat tadi dari sini. Ini yang merah naik, yang biru turun, merah naik, biru turun. Di sini terjadi perubahan arah gerakannya. Yang biru turun, yang merah naik karena kan dia berputar, ya. Sorry, yang biru naik, yang merah turun. Nah, berarti arah arus sekarang kebalikannya, kan sama saja. Untuk yang turun nanti arah arusnya selalu ke sini. Berarti ke sini. Sini. Untuk yang naik, ini kan biru naik sekarang, arah arusnya ke sana. Oke. Sehingga di sini arahnya ke sana. Nah, lihat perubahannya dari sini sampai sini. Terjadi perubahan arah untuk arusnya. Ketika di sini yang merah arahnya ke sana, yang biru ke sini, ya.
Yang merah menjauhi lampu, yang biru menuju lampu. Tapi ketika diputar lagi, nah di sini kelihatan bahwa yang merah sekarang yang menuju lampu dan yang biru yang menjauhi lampu. Kenapa? Karena di sini posisinya yang merah turun, yang biru naik. Seperti itu. Ketika kita putar lagi, yang merah masih turun, berarti yang merah menuju lampu, dan yang biru masih naik, berarti yang biru menjauhi lampu arah arusnya. Oke. Ketika kita lanjutkan lagi putarannya, yang merah masih turun, berarti masih menjauhi lampu, masih menuju lampu yang arah turun ya. Sedangkan yang biru masih naik, berarti seperti itu, menjauhi lampu. Kita lanjutkan lagi, ini juga sama. Yang biru masih naik, berarti menjauhi lampu. Yang merah masih turun, mendekati lampu. Nah, ketika kembali seperti ini, berarti merah sekarang yang naik. Berarti merah sekarang yang menjauhi lampu, biru yang mendekati lampu. Seperti itu. Ini merah naik, berarti merah yang menjauhi lampu, biru yang mendekati lampu. Ini merah masih naik, merah menjauhi, biru mendekati. Sekarang merah turun lagi, berarti merah lagi yang mendekati, biru yang menjauhi, karena birunya yang naik. Oke, berarti begitu terus ya. Ini merahnya turun, merah mendekati, biru menjauhi, biru menjauhi. Bagaimana bisa terjadi ya? Seperti yang saya jelaskan tadi, ini pakai aturan tangan kanan Fleming. Oke, ini merah masih mendekati, ini menjauhi, berarti ini juga harus menjauhi. Seperti itu. Ini menjauhi karena dia masih naik di sini. Masih naik, ini menjauhi ya. Ini mendekati, ini mendekati. Oke. Nah, coba kita lihat dari awal tadi. Arah-arah arusnya seperti apa? Nah, ini dari awal kita lihat di sini bahwa ketika ketika ini diputar, maka merah arahnya ke sana, menjauhi lampu, biru mendekati. Masih begitu, merah menjauhi, biru mendekati. Ketika sampai sini, kebalik sekarang, yang merah mendekati, yang biru menjauhi. Berarti sudah terjadi perubahan arus di sini. Jadi seperti ini. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan atau ya inilah yang membuat mengapa arus yang dihasilkan oleh generator ini berupa arus bolak-balik. Ya. Jadi arus bolak-balik. Merah ada kalanya dia arahnya menuju lampu, ada kalanya menjauhi lampu, tergantung posisi dia sedang di bagian mana. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu penjelasan prinsip kerja generator listrik sehingga menghasilkan arus bolak-balik. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat atau begini saja sederhananya. Arus akan mengalir selama kumparan ini berputar. Ya kan? Begitu kumparan berhenti, maka arus tidak akan mengalir lagi, dia akan hilang seketika. Nah, bagaimana caranya membuat kumparan ini selalu berputar? Nah, jadi kumparan ini nanti dihubungkan dengan turbin. Jadi kumparan ini nanti dihubungkan di bagian sininya, dihubungkan dengan turbin. Nanti turbin itu diputarlah menggunakan air, diputar menggunakan kincir angin, diputar menggunakan tenaga uap atau tenaga batu bara, diputar menggunakan nuklir. Jadi seperti itu alurnya. Sebenarnya tujuannya memutar turbin memutar kumparan ini saja. Nah, untuk memutar itu kan seperti yang saya bilang tadi tidak mungkin kita putar secara manual. Kita membutuhkan energi alam untuk memutar kumparan ini. Bisa melalui air, bisa menggunakan energi angin, bisa menggunakan energi uap atau menggunakan energi nuklir. Ya, seperti itu penjelasan sederhana diagram dari generator listrik atau pembangkit listrik arus bolak-balik.